Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang pembangunan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang pendekatan kewirausahaan adalah sebuah keniscayaan dalam membangun pertanian. Dengan adanya pendekatan kewirausahaan, tentu harapannya produk-produk pertanian bisa digerakkan lebih baik lagi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar pada petani dan pembangunan pertanian itu sendiri. Untuk membedah pembangunan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan ini telah hadir di hadapan kita semua Bapak Dr. Insinyur Muzir Gusnia MSI. Beliau adalah mantan Kepala Kewirausahaan Universitas Andalas tahun 2007 sampai 2015. Juga pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas tahun 2017 sampai tahun 2021 dan sekarang menjabat sebagai salah seorang wali amanah dari Universitas Andalas tahun 2021-2026. Selamat siang Pak Bus. Siang, Pak Yos. Sehat selalu, alhamdulillah. Gimana? Sehat Pak Bus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi, pembangunan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat Pak Bus, sekarang kan kelihatannya jiwa kewirausahaan itu belum begitu tumbuh di sektor pertanian. Itu terbukti dari angkatan kerja ya, hasil survei kerja nasional itu menunjukkan hanya 2,53% dari angkatan kerja itu yang bergerak di agribisnis pertanian, dan itu angkanya lebih rendah dari angkatan kerja yang bergerak secara keseluruhan yang bergerak di bidang agribisnis, di bidang bisnis yang angkanya itu sampai 3,18%. Saya melihat ini ada dua analisis yang bisa kita gambarkan. Yang pertama, memang ternyata sektor pertanian itu sendiri masih sedikit sekali menyerap lapangan kerja yang bergerak di sektor usahanya. Terkesan hanya usaha pertanian itu lebih hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa ada orientasi bisnisnya. Menurut pandangan Pak Bus, ini seperti apa ini fenomena yang seperti yang saya gambarkan tadi itu, Pak Bus? Terima kasih Pak Yos telah diundang di channel ya, Dango Inspirasi yang sangat inspiratif ini. Saya kira ini suatu kesempatan ya untuk berdiskusi dan berbagi bagi kita, dan khusus ya topik kita pada siang hari ini berkaitan dengan pertanian dan kewirausahaan. Ini banyak fenomena-fenomena yang kita lihat gitu ya di produk-produk pertanian kita ini, di mana kita melakukan budidaya, tapi di lain pihak bukan kita atau bukan petaninya itu yang menikmati hasil-hasil yang mereka budidayakan ini. Ini boleh kita lihat komoditi apa saja. Contohnya mungkin ya kakao misalnya kan ya. Kakao itu kan yang dinikmati petani itu dari 1 kilogram yang dihasilkan itu kan cuma di harga 30.000 ya, paling 40.000 1 kilo. Padahal nilai tambah setelah itu jauh lebih besar. Ya, bisa dijual yang 1 kilo itu jadi 150.000. Itu salah satu contoh komoditi kita. Komoditi lain kopi misalnya. Kopi yang dinikmati petani itu hanya 1 kilogram itu 30.000 paling ya, atau 40.000 1 kilogram. Tapi coba bawa komoditi kopi ini ke orang-orang muda kita, ya, dia buat
green bean yang bagus, berkualitas, kemudian green bean itu dia roasted ya, dan bisa dia jual di harga lebih, bahkan lebih dari 200.000, 500.000 bisa 1 kilo. Apa ini? Bahwa fenomena ini menyatakan bahwa nilai tambah dari produk-produk pertanian yang kita hasilkan itu sebagian besar tidak dinikmati oleh petani. Jadi artinya Pak Agus menjelaskan bahwa komoditi pertanian itu tidak digerakkan secara agribisnis oleh petani, sehingga keuntungan yang ada dalam produk itu karena ada perubahan nilai tambah maupun peningkatan produksi itu tidak dinikmati oleh petani. Tidak dinikmati Ya. oleh petani. Jadi sekarang bagaimana kita membawa petani ini berorientasi bisnis. Nah ini ingin saya pertanyakan. Sebenarnya kalau pengembangan komoditi dilakukan secara agribisnis itu prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan oleh seorang petani misalnya? Itu seperti apa? Ya itulah pentingnya seperti kata Pak Yus tadi ini mindset wirausaha. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam mindset wirausaha itu? Oh, bagaimana kita sebagai petani itu sebagai seorang petani tidak hanya berpikir tentang produksi, tapi juga bagaimana bisa berpikir bisnis, bagaimana bisa menjualnya juga. Jadi petani itu harus bisa dihadirkan ke pasar. Ini kan kita sering lihat begitu banyaknya panjang rantai dari komoditi pertanian kita, mulai dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ada pedagang kabupaten, kemudian ada pedagang nanti ke ekspor dan sebagainya yang menikmati dari komoditi kita ini itu tadi. Sedangkan petani tetap tertinggal di belakang. Jadi salah satu prinsipnya kalau kita melakukan pendekatan agribisnis itu ya harus orientasinya pasar itu. Orientasinya pasar, dan petani itu harus dibawa ke pasar. Dalam arti kata harus memiliki mindset sebagai seorang bisnis. Orientasi pasar. Selanjutnya apa lagi mungkin kalau kita berpikiran secara agribisnis? Ini saya lihatnya kalau petani perorangan itu tidak bisa dibawa ke pasar. Kenapa tidak bisa dibawa ke pasar? Karena volume yang dihasilkan itu kan sedikit, ya. Kalau kopi cuma punya setengah hektar, kalau setengah hektar paling itu kan produksinya per tahun sekitar 500 kilo atau 1 ton paling tinggi kan. Demikian juga kakao, demikian juga jeruk. Skala bisnis yang dimiliki petani itu tidak cukup untuk dibawa ke pasar. Oleh karena itu petani kita ini perlu membuat sebuah wadah yang entitas bisnis itu tadi. Misalnya bisa mereka berkooperasi. Ya, kita mohon maaf ini Pak Yos, kalau kelompok tani, gapoktan itu kan lebih banyak pendekatannya itu adalah ke produksi, ya. Bagaimana produksi itu meningkat, dan itu kan gapoktan itu kan dibina oleh departemen atau Kementerian Pertanian gitu kan ya. Nah, itu produksi. Setelah produksi itu melimpah itu tidak tanggung jawabnya Departemen Pertanian lagi, tapi Departemen perdagangan, mungkin UMKM dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mengeroyok nih satu komoditi ini bersama-sama dan melibatkan petaninya, sehingga petani itulah yang menikmati. Jadi kalau saya tangkap tadi ada satu prinsip beragribisnis itu pertama orientasi pasar. Iya, betul. Yang kedua ada skala bisnisnya yang bisa memenuhi Skala kebutuhan bisnisnya besar, harus kapasitas terpenuhi, pasar ya. itu. Nah, kalau seperti itu apa kira-kira yang menjadi persoalan di tingkat petani sehingga prinsip-prinsip agribisnis ini belum tumbuh dari seorang petani gitu. Jadi itulah saya melihatnya itu perlu kita fasilitasi, ya.
petani-petani kita itu perlu difasilitasi membentuk sebuah kelompok ya, sehingga dia berskala bisnis dan dia bisa hadir ke pasar. Saya kira ini yang bagusnya mungkin ya bentuknya koperasi ya, atau mungkin juga Bumnak kalau ada ya saat ini. Iya, ini mungkin saya kira bisa kita berdayakan dan kita buatlah ya model bisnis dari komoditi yang kita hasilkan ini, sehingga dari gambaran yang ada itu ini couplingnya bisa kita lakukan ya. Ini kita menjualnya dalam bentuk ini, kita menjualnya sampai di sini, kita menjualnya di sini. Jadi jangan terlalu kehilir sekali. Yang ini mohon maaf lagi nih, karena contohnya kalau dulu petani gambir kita itu kan ya, yang dijualnya kan kita gambir. Yeah. Saat ini kebanyakan petani kita ini yang dijualnya daun gambir. Nah, ini kan semakin tidak dia nikmati dari budidaya gambir yang mereka lakukan. Jadi problem utamanya atau solusi utamanya ada pendekatan kelembagaannya. Saya kira itu Pelembagaan di petani itu bagaimana dia bisa meningkatkan kapasitas usahanya, kemudian juga bagaimana pasar bisa lebih dia jangkau Iya, betul sekali. lebih cepat gitu ya. Betul sekali. Gimana petani kita ini bisa berorientasi di pasar dan ada lembaganya, dan tentu ya pemerintah dan juga perguruan tinggi ini perlu bersama-sama untuk bisa Dan tentu itunya kan untuk penciptaan kelembagaan yang berorientasi kapasitas tadi dan pasar tadi itu harus ada kebijakan pemerintah juga yang kuat di sana, karena bagaimana juga fasilitasinya itu pemerintah yang lebih pas melakukan itu. Pemerintah memfasilitasi ya, dan itu tadi siapa yang perlu difasilitasi adalah orang-orang muda ya, orang-orang muda yang memiliki jiwa bisnis, yang memiliki mindset wirausaha ya. Ya, dan mindset wirausahanya itu bukan mindset wirausaha kapitalis ya, tapi harus di samping wirausaha ada juga nilai-nilai sosialnya. Nah, ini dinamakan dengan apa? Sosiopreneur. Dan di samping itu ada lembaga pemerintah yang memiliki mindset governance preneur ya, pemerintah yang memiliki mindset wirausaha. Jadi pemerintah sendiri harus melihat ini, berpikirnya juga secara wirausaha juga. Iya, harus secara wirausaha juga. Tak bisa berpikirnya sebagai birokrat gitu kan ya. Seperti apa ini prakteknya di lapangan, misalnya kebijakan pemerintah yang berpikir wirausaha itu? Iya, saya berpikirnya kita buatlah ya, ada suatu komoditi ya. Komoditi apa saja? Saya kira kan banyak ini. Contohnya di Sumatera Barat ini kita punya komoditi apa saja, misalnya ada kopi, misalnya ada kakao, ada jeruk juga di 50 kota ya, ada pisang juga gitu kan ya. Kita buatlah model bisnisnya seperti apa ya. Teknologi bagaimana yang kita miliki dan sampai bentuk apa itu bisa kita kelola dan kita hasilkan, dan kemudian kita lempar ke pasar. Jadi ada kelembagaan bisnis yang dibuat oleh Iya. pemerintah. Iya, istilahnya jangan pemerintah yang membuat, tapi pemerintah yang memfasilitasi. Yang memfasilitasi itu orang-orang muda itu tadi, seperti kata Pak Yos itu, kita perlu rekrut orang-orang muda yang memiliki mindset wirausaha dan juga wirausaha sosial itu tadi. Ini yang kita fasilitasi mereka, dikaitkan dengan komoditi yang akan kita kembangkan. Jadi pemerintah memfasilitasi orang-orang muda ini membentuk sebuah lembaga bisnis dan dia hadir di tengah petani. Di tengah petani. Untuk mendorong petani berwirausaha juga. Untuk mendorong petani berwirausaha. Kita kan udah tahu tidak apa nih modelnya seperti Suluk Rajo kan ya. Suluk Rajo itu adalah orang-orang muda yang hadir di tengah petani. Ya. Iya. Ya. Dan petani terlibat di dalam bisnis mereka. Petani bukan tertinggal gitu. Jadi kan, bagian dari bisnis mereka. Jadi bagian bisnis mereka. Difasilitasilah petani-petani ini, petani kopi ini oleh
kopi apa itu koperasi ya. Radio ini. Dan tetapi terlihatlah bahwa koperasi membeli segini, kalau cherry ya, kalau green bean gini kan ya, dan juga dikelola dengan baik, bagaimana nggak bisa menghasilkan green bean yang baik kan gitu kan ya. Nah, kalau selama ini kan green bean yang dihasilkan petani itu kan mutunya rendah, tapi dengan pendampingan oleh koperasi ini bisa meningkat mutunya dan bisa. Dan tentunya petaninya bagian dari koperasi itu juga. Petaninya harus bagian dari koperasi ini. Pemilik koperasi atau pemegang Iya, saham. ini kan bisa lah. Kalau koperasi itu kan semacam lembaga bisnis yang apa kan ya, yang ada aturan-aturannya. Ini dia sebagai anggota. Ini saya kira kan udah kita paham semua bagaimana pengelolaan koperasi ini, sehingga anggota itu dia ikut menikmati dari nilai tambah itu tadi, itu kan ya. Kan kalau mau selama ini kan tidak, petani itu dibiarkan bergerak sendiri-sendiri, ya, dan juga tidak didampingi bagaimana menghasilkan green bean yang bagus gitu kan ya, sehingga tetap produksinya jelek sehingga dihargai itu jadi rendah. Jadi kalau kita mencontoh ke apa yang dilakukan oleh Solo Rajo tadi yang bentuk koperasi ini, memang pembinanya ada di Solo Rajo, petani memiliki menjadi bagian dari pemilik dari koperasi itu, dan nilai tambahnya juga langsung dinikmati oleh petani. Ini kan udah ada model ini, tinggal lagi kita copy paste untuk komoditi lain. Nah, kita cari orang-orang muda yang memiliki mindset wirausaha ini. Ini kan bisa misalnya ya jeruk gunung ame lah gitu kan ya. Kita bikin koperasi ya, petani jeruk gunung ame misalnya kan ya. Nah, sehingga mungkin tidak hanya sekarang ya, mungkin mohon maaf kan yang banyak itu kan dihasilkan jeruk-jeruk segar aja kan. Itu jeruk itu kan bisa diolah jadi jus, jadi apa, nah, jadi bentuk-bentuk lain gitu kan ya. Nah, ini kan kalau petani-petani sendiri tak bisa dia melakukan itu. Nah, saya menarik tentang gerakan orang muda tadi, dan saya kira kampus menjadi salah satu sumber orang-orang muda yang terdidik, yang bisa diarahkan atau yang punya pola pikir yang bisa terjun langsung di sektor pertanian. Setahu Pak Bus kan dulu pernah menjadi kepala kewirausahaan. Ya. Nah, bagaimana dari apa yang dilakukan oleh kewirausahaan, seperti apa ini untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, terjun ke masyarakatnya, seperti apa yang dilakukan, dan kira-kira apa persoalan ketika itu dan apa solusi yang bisa diberikan oleh lembaga kewirausahaan ini dalam menciptakan orang-orang muda yang bergerak di sektor pertanian. Iya. Ini memang salah satu kendala kita juga nih, Yos, itu kan ya, bahwa memang ya dalam tanda kutip gitu kan ya, agak susah kita mendapatkan talent terbaik gitu ya, talent terbaik anak orang-orang muda yang memiliki wirausaha. Ya, dia di satu sisi punya spirit wirausaha, dan di sisi lain mereka itu memiliki memang spirit sosial juga kan ya, dan betul-betul ya amanah gitu kan ya. Ini yang paling susah tuh, itu saya lihat. Tapi kan ada juga yang menghasilkan juga muncul ya. Ada, saya cuma baru sebagian kecil ya. Kita dari banyak yang kita bina itu baru sebagian ya. Tapi ini saya kira bisa jadi apa ya? Saya bisa jadi apalah, jadi contoh ya, jadi ada juga yang muncul bagaimana kampus ya. Bagaimana kita bisa melahirkan wirausaha muda ini ya. Contohnya itu tadi ada Adi di Solo Rajo, kemudian ada juga alumni kita yang usaha kompos di Payakumbuh gitu kan ya, Jatuh. Kemudian ada juga yang usaha di apa, kopi di hilirnya gitu kan ya. Tapi kan gini Pak, saya kira hari ini kan dengan konsep Merdeka Belajar yang sedemikian mengatakan, kita menjadi kesempatan juga sebenarnya memunculkan wirausaha muda berbasis kampus. Nah, apakah
tidak mungkin juga nanti penguatan kewirausahaan di kampus itu melalui pembenahan atau menjadikan bagian dari kurikulum kampus. Menurut Pak Agus, seperti apa ini? Itu sangat bisa sekali, Bos. Sebetulnya ini Dan Pak Agus kan ahli amanah, kenapa tidak didorong nih gerakan program bagian? kampus Merdeka Belajar ini sebetulnya gerbang yang paling bagus bagi kita untuk mencari talent-talent terbaik menjadi wirausaha. Karena salah satu program ya dari 8 MBKM itu adalah program menjadi wirausaha. Tapi kan tentu harus terlihat dari langkah-langkah aksi yang di kampus kan menumbuhkan kewirausahaan. Sekarang apakah sudah ada langkah aksi? Iya, kayak ini kan baru ini. Ini kan mudah-mudahan kedepannya kita akan mengembangkan itu gitu kan ya. Itu kan baru 1 tahun ya. 1 tahun yang intensif ya kita melakukan MBKM ini. Dan tentu saja ini boleh katakan baru tahun pertama gitu kan ya. Sudah tahun 2022 kita melaksanakan MBKM dengan berbagai program-programnya. Itu kan ada program magang, program membangun desa ya, termasuk program perusahaan ini. Nah, ini dari pengalaman kita itu tentu akan kita kembangkan. Bagaimana kita bisa melahirkan wirausaha andal ini nanti yang akan membangun sektor pertanian kita ini. Sebenarnya kira-kira apa yang harus kita lakukan di kampus untuk menciptakan kewirausahaan muda itu lagi sekarang menurut pengalaman yang didapat selama menjadi kepala wirausahaan itu? Iya, kalau yang pertama gitu kan ya, ini ada berapa tahap nih Pak. Yang pertama yang perlu kita apakan adalah merubah mindset anak muda kita ini. Ya. Mindset ini perlu terubah. Mereka yakin ya bahwa yang terbaik itu adalah menjadi wirausaha. Ini pilihan hidup, salah satu pilihan hidup itu yang terbaik itu adalah menjadi wirausaha. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Kalau mereka udah yakin, ya semuanya akan bisa mereka lakukan. Ya, inilah saya kira ini juga misalnya contoh di agama kita ini, Pak Yos, ya, ini kan yakin ini dulu ya. Nabi kita ini ya, yang pertama itu yang dia apa kan risalahnya tuh iman ya, iman tuh yakin bahwa akan ada surga dan neraka kan seperti itu ya. Dan demikian juga kita yakin untuk membuat masa depan yang sukses itu menjadi wirausaha. Ini perlu yang pertama. Jadi bagaimana merubah mindset buat kita ini bahwa to be entrepreneur itu menjadi wirausaha itu adalah pilihan terbaik. Nah, kemudian baru kita fasilitasi mereka untuk menjadi wirausaha ini. Kita beri materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian kita dampingin mereka membuat rencana bisnis. Kemudian juga ini permasalahan lainnya, kita berikan juga mereka seed capital ya. Harus ada mereka diberikan seed capital sehingga mereka bisa memulai bisnis. Kemudian kita sediakan mereka lapangan bermain ya. Nah, jadi ya lapangan bermain itu dalam hal kita buat sarana-sarananya sehingga mereka bisa jungkir balik di sana gitu kan ya. Nah, sehingga kalau mereka jatuh tidak merasa sakit gitu kan ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kan untuk jadi usahawan ini kan gampang-gampang susah nih kan, lebih banyak gagalnya gitu kan daripada suksesnya. 10 orang yang didorong jadi wirausaha mungkin hasilnya 1 atau 2 ya. Tapi kan gerakan itu kan harus terus didorong dilakukan oleh kampus. Makanya dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai program yang dilakukan oleh kampus ini, ya kita insya Allah kita yakin lah ya akan. Dan saat ini kampus sudah ada dorongan itu. Iya, itu tadi kita melakukan MBKM di bidang perusahaan. Dan ini juga di tahun-tahun sebelumnya kita kan Universitas Andalas itu kan sangat terkenal ya dengan program perusahaannya. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah lihat ada peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kemudian juga ada sebagai perguruan tinggi sebagai penyedia tenaga muda. Ya. Ini menurut Pak Gus
kerjasama seperti apa yang harus dilakukan lagi, ditingkatkan lagi agar gerakan mendorong kewirausahaan di sektor pertanian ini semakin kuat. Tidak hanya menciptakan wirausahaan muda, tapi juga mendorong kemanfaatan untuk petani tadi. Ya. Seperti apa kerjasama seperti apa yang harus Iya, diperkuat jadi ini? saya kira yang perlu kita lakukan, kita buatlah model, bisnis modelnya gitu kan terhadap komoditi kita ini. Jadi pemerintah harus fokus membuat model ini, dan itu dilakukan oleh pihak kampus itu. Kita bersama-sama dengan semua pihak gitu kan ya. Pemerintahnya iya, pelaku bisnisnya juga, petaninya juga, perguruan tingginya juga, dan kemudian asosiasinya kan banyak juga di sana tuh. Mari kita duduk bersama-sama. Komoditi ini kita mau apakan ya, dalam bentuk apa kita jual, kemudian bagaimana ini terlibat untuk apa, ini terlibat apa, sehingga nantinya terbangunlah ya, terciptalah model bisnis untuk kakao seperti ini, untuk jeruk tadi seperti ini ya, untuk kopi seperti ini model bisnisnya. Sejauh ini menurut penglihatan Pak Us itu belum ada perhatian pemerintah untuk membangun model-model seperti ini. Saya kira belum ada, cuma belum terintegrasi ya, belum sifat pendekatannya kan masih sepotong-sepotong ya, masih sepotong-sepotong, sehingga ini belum menyatu untuk menghasilkan yang terbaik. Belum terintegrasi. Ya, belum terintegrasi. Maksudnya seperti apa ini belum terintegrasi antara gerakan atau kebijakan pemerintah dengan yang ada di? Iya, itu kan kembali kan Seperti apa contohnya tadi. Kita contohnya lagi komoditi apa ya, komoditi termasuklah komoditi kopi gitu kan ya. Kalau Kementerian Pertanian itu kan dia hanya pendekatannya bagaimana meningkatkan produksi ya. Nah, setelah itu kan dia boleh dikatakan dipegang oleh kementerian lain gitu kan ya. Dan ini kurang koordinasinya dengan ini gitu kan ya. Sehingga kalau bagaimana di sektor produksi bersama-sama dengan di sektor hilirnya untuk di sektor bisnis. Jadi maksudnya belum menyatu ya, belum menyeluruh, hanya masih parsial gerakan. Masih parsial kan. Itu yang dimaksud belum, masih kurangnya di situ. Iya, maksudnya. saya melihatnya seperti itu. Sehingga di saat produksi tinggi ya atau produksi melimpah, kan petani juga yang Artinya rugi, gitu. ini kan kita lihat antara pemerintah dengan kampus. Nah ini kan kampus sebagai sebuah institusi yang punya kapasitas lah, punya kemampuan ilmu dan punya sumber daya anak-anak muda, mahasiswa di sini. Nah, dan ada pemerintah. Nah, harusnya kan ada gerakan yang lebih konkret untuk mendorong ini. Nah ini yang ingin saya lihat seperti apa nih yang harus kita perkuat. Kalau ini. dalam pemikiran saya gitu kan Pak Yus ya, kita duduk bersama-sama lah gitu kan ya, antara perguruan tinggi ya, pemerintah, kemudian asosiasi, kemudian juga petani, kemudian ya semua yang berperan ya. Di satu komoditi aja lah ya, apa contohnya kakao misalnya kan ya, kita tergambar bagi kita nih, kita bisa menghasilkan kakao itu berapa. Dan saya potong aja, ini sudah pernah disampaikan nggak di tingkat kampus atau kepada pemerintah untuk ke apa ini? Ya inilah, saya juga sebetulnya sedang menulis ini bagaimana membuat model bisnis ya. Siapa yang peran, apa yang dihasilkan dari model bisnis itu, sehingga nanti ini bisa menjadi apa bagi kita gitu kan ya, bisa kita baca dan kita telah bersama-sama ini. Dan itu kan memang harus didiskusikan juga dengan pemerintahnya sebagai yang punya kebijakannya itu. Betul sekali. Yang apa itu kan pemerintah. Ya dalam arti kata ini kan yang punya apa lah ya, yang punya power gitu kan ya, yang punya fasilitas itu kan pemerintah. Kalau perguruan tinggi kan dalam tanda apa kan punya pemikiran kan ya, dan kemudian masyarakat punya sumber daya gitu kan ya. Di mana sumber daya yang ada masyarakat ini difasilitasi secara baik oleh pemerintah dengan bantuan dari ini ya, pemerintah pun harus proaktif juga ya, bersama-sama isu-isu ini gitu. Bersama-sama kita mengerjakan, dan mungkin ya boleh kita buat ya sebuah contoh lah gitu kan ya. Kalau model bisnis ya mungkin
kopi bisa itulah tuh contoh ya, itu yang udah saya kira modelnya udah bagus, yang itu kita apakan kita dan ya ini kan juga ya contoh di kopi gitu kan ya, dan dalam produksi kita kan tidak terlalu terlalu tinggi gitu kan ya. Di lain pihak mungkin permintaannya besar gitu kan, tapi produksinya tidak bagus. Nah, jadi oleh karena itu mungkin kita bergeraknya di hulu dulu gitu kan ya, kita benahi ini kebun-kebun kopi kita ini, kita perluas kebun-kebun kopi kita. Jadi ini terakhir nih Pak Yusri, kan sudah kita lihat fenomena masalah ya, apa yang saya kira untuk memulai ini langkah pertama ini pendanaan saya, apa yang kita lakukan setelah ini untuk mendorong ini lebih kuat lagi gerakan pembangunan gerakan menjadi bisnis pertanian ini dari level kampus maupun dari level petaninya. Jadi kembali kalau saya melihatnya kita untuk membangkitkan atau meningkatkan pertanian apa itu, kita harus nilai tambah dari produk pertanian kita itu harus dinikmati oleh petani. Itu yang pertama. Yang kedua, petani-petani ini harus kita buat wadah ya yang berorientasi pasar, tidak hanya berorientasi produksi ya. Yang ketiga, kita latih orang-orang muda kita ini ya yang berjiwa sosiopreneur, bersama-sama dengan petani membuat model bisnis dari komoditi kita ini yang difasilitasi oleh pemerintah dan dibantu oleh perguruan tinggi serta didukung oleh semua pihak untuk membuat semua model bisnis dari komoditi yang kita mau tingkatkan itu. Oke, terima kasih Pak Us, sangat menarik diskusi kita ya, hari ini. Demikian sobat-sobat pemberdayaan diskusi kita tentang pembangunan pertanian dengan peningkatan kewirausahaan. Nah, salah satu hal yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa perlu ada sebuah model bisnis yang mengurus mulai dari hulu ke hilir dalam bisnis pertanian ini. Nah, itu butuh peran kita semua, baik kampus, pemerintah terutama, dan stakeholder lain seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Demikian diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus sudah diundang di podcast kita ini. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.